Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rotasi yang merupakan salah satu bagian dari transformasi di pelajaran matematika di kelas 9. Sebelum kita lanjutkan berdiskusi tentang pengertian rotasi, pada kesempatan kali ini mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut disebut pusat. Arah putaran. Untuk alfa sudut putaran berlaku jika sudut putarannya positif, alfanya positif, maka rotasinya berlawanan arah jarum jam seperti gambar ini ya. Jadi bangunnya asalnya di sini, karena sudut putarannya ini positif, maka bayangannya atau putarannya ke berlawanan arah jarum jam, berarti berputar ke kiri, sehingga bayangannya di sini. Ini disebut pusat putaran, ini sudut putarannya. Jika sudut putarannya negatif, maka arah putarannya searah jarum jam. Seperti ilustrasi gambar di sini. Ini bangunnya, ini pusatnya. Kalau kita rotasikan dengan sudut putaran negatif, maka bayangannya ada di sebelah sini karena searah jarum jam kalau sudut putarannya negatif. Jadi kalau positif berlawanan arah jarum jam, kalau negatif searah dengan jarum jam. Rotasi pada bidang koordinat. Perhatikan tabel di bawah ini. Titik asal X, Y. Pusat rotasi titik O 0,0. Sudut rotasi positif 90 derajat. Maka bagaimanakah titik koordinat titik bayangannya? Sampai bisa melihat ilustrasi di bawah ini. Kalian bisa memperhatikan ilustrasi di bawah ini. Misalnya ini ada titik A, B. Ya, X-nya A, ini jaraknya A. Kemudian yang vertikal jaraknya B atau koordinat Y-nya sama dengan B. Kalau kita rotasikan sebesar 90 derajat, berarti ke arah kiri atau berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga ke arah sini. Maka diperoleh bayangannya di sini, jaraknya harus sama. Nah, jaraknya aksennya di sini. Koordinat di sini asalnya kan jaraknya ke atasnya kan B, berarti di sini koordinat XA-nya menjadi min B, ya. Kemudian di sini A, kan jaraknya di sini kan sama dengan B, berarti di sini titik A ini lurus dengan nilai X sama dengan min B. Kemudian Y-nya ini A, sehingga koordinat titik A aksen adalah min B, A. Lihat bentuk bangunnya ya, asalnya Y-nya yang panjang, sekarang X-nya yang panjang. Dengan jarak yang sama karena tidak mengubah bentuk ya. Sehingga koordinat titik bayangan dari titik X, Y dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat adalah A aksen min Y, X. Jadi koordinatnya dibalik, kemudian ini Y-nya diberi min. Jadi bayangan dari X, Y adalah min Y, X. Jika dirotasikan dengan sudut rotasi 90 derajat dan pusat rotasi 0,0. Kita lanjutkan. Misalnya ada titik A, X, Y
kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat. Khusus untuk 180, walaupun arahnya berbeda, tapi hasil bayangannya antara rotasi 180 dan rotasi dengan sudut min 180 hasilnya sama. Bayangannya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada titik B dengan koordinat A, B. X-nya A, kemudian Y-nya B. Kita rotasikan sejauh 180 derajat. Karena positif berarti berlawanan arah dengan arah jarum jam. Bayangannya di sini. Ini B aksen. Nah, ini jaraknya sama. Ini A, berarti yang di sini adalah min A karena sama. Kalau ini tadi kan berubah, asalnya di atas menjadi di vertikal menjadi horizontal. Ini B, sehingga koordinat titik B aksen adalah min A, min B. Sehingga dari ilustrasi ini kita bisa menentukan bayangan dari titik A jika kita rotasikan dengan pusat 0,0 atau pusat koordinat O dengan sudut rotasi 180. Bayangannya adalah A aksen min X, min Y, gitu ya. Mudah mengingatnya ya. Nah, dengan ilustrasi yang sama kita bisa menentukan bayangan dari ini ya, rotasi 180 sama dengan rotasi min 180. Kemudian kalau ada titik asal X, Y, kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi min 90 derajat, maka akan diperoleh bayangan yaitu Y, min X. Ilustrasinya hampir mirip dengan ini ya, nanti gambarnya kan bergerak ke sini sudut rotasinya, sehingga di sini bayangannya. Sehingga bayangan dari titik X, Y jika dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi min 90 derajat adalah Y, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat Y, min X. Nah, perhatikan perbedaan antara sudut rotasi 90 dan min 90 derajat. Mudah diingat ya? Oke, lanjut. Catatan. Untuk rotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut rotasi 270 derajat itu sama artinya dengan sudut rotasi min 90 derajat. Yang bayangannya tadi Y, min X tadi ya. Jadi tidak usah ditulis lagi, tinggal diingat saja kalau 270 derajat sama dengan rotasi min 90 derajat. Rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi min 270 derajat sama dengan rotasi dengan sudut rotasi 90 derajat. Yang bayangannya tadi min Y, X begitu. Mudah ya ingatnya. Contoh 1, tentukan bayangan titik A 7,4 hasil rotasi dengan pusat 0,0 dengan sejauh atau dengan sudut rotasi 90 derajat. Berarti dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Penyelesaiannya, kalimat ini bisa dilambangkan, disimpulkan seperti ini. Titik A, X, Y, mana? Ini pusatnya, ini sudut rotasinya. Maka bayangannya adalah min Y, X. Karena plus 90 derajat, bayangannya min Y, X. Tinggal nulis saja. Sehingga titik A dengan koordinat 7,4, maka bayangannya adalah tinggal dibalik min 4,7, begitu saja. Dengan mengingat koordinat bayangannya ini dibalik dikasih negatif, jadi bayangannya adalah min 4,7. Mudah ya. Lanjut. Contoh 2. Pada diagram di bawah tentukan nilai M tambah N. Ini ada titik B dengan koordinat 2, negatif 6 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh atau dengan sudut putaran 180 derajat, diperoleh bayangan titik B M, N. Ya. Mari kita selesaikan. Ya, jangan lupa di konsep yang awal tadi bahwa bayangan titik X, Y dengan
jika dirotasikan dengan sudut rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0, bayangannya adalah min X, min Y. Maka bayangan dari titik ini 2,-6 adalah M. Berarti M-nya sama dengan min X atau min 2 karena X-nya 2. Jadi nilai M-nya adalah min 2. Ya, ini kan bayangannya min X. Karena X-nya 2 berarti min 2. Kemudian bayangannya N adalah min Y. Y-nya min 6. Berarti N-nya sama dengan min 6. Ini minnya rotasi, rumus rotasi. Ini minnya nilainya Y. Sehingga N-nya sama dengan 6. Gitu. Sehingga nilai dari M ditambah N sama dengan negatif 2 ditambah 6 atau sama dengan 4. Mudah ya anak-anak ya, adik-adik ya. Berikutnya contoh 3. Tentukan bayangan titik D min 1, min 8 hasil rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 270 derajat atau dengan sudut rotasi 270 derajat. Penyelesaian. Jangan lupa bahwa rotasi dengan sudut pusat dengan sudut rotasi 270 derajat itu sama dengan rotasi dengan sudut rotasi min 90 derajat atau sejauh min 90 derajat. Bayangannya apa? Bayangannya adalah Y, min X. Nah, tinggal mengingat bayangannya saja bahwa rotasi dengan sudut rotasi min 90 derajat adalah bayangannya Y, min X. Nah, sehingga X-nya, X aksennya, X bayangannya adalah sama dengan Y min 8. Nah, jadi X aksennya sama dengan Y, ini bayangannya. Jadi sama dengan min 8. Kemudian Y aksennya sama dengan min X. Ini minnya rumus, ini min 1-nya nilai X-nya. Sehingga koordinat bayangan Y aksennya adalah 1. Jadi koordinat bayangan titik D min 1, min 8 hasil rotasi dengan sudut pusat 0,0 sejauh 270 derajat adalah min 8,1. Ya, begitu ya. Mudah dipahami anak-anak ya, adik-adik ya. Saya kira mudah rotasi ini ya. Demikian pembahasan kita tentang transformasi. Dalam hal ini kita membahas subbab tentang rotasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.